Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang kami hormati seluruh panitia. Yang kedua yang kami hormati moderator, yakni tadi Bapak Haji Haris Fadilah MPDI. Mudah-mudahan beliau semoga Allah berikan kesehatan lahir batin untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh tamu-tamu Allah, calon haji dan calon hajah, yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama akan menjadi haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Artinya haji mabrur tidak lain surga bahasa. Saya berdiri, Bapak Ibu ya, izin ya. Ya biar agak kelihatan dikit. Mohon maaf ini karena Bapak duduk, Ibu duduk, saya berdiri. Tadi nama saya sudah disebutkan, namanya si Arudin. Katanya, saya tanya apa artinya siaran radio. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban. Nah, inilah kewajiban manusia terhadap Tuhan. Haji ini adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Lalu dari Rasulnya, malam tahbisu hajatun zahiratun au maradun habisun au sultanun jairun walam yahujja fal yam insa'a yahudiyan au wa insa'a nasroniyan. Siapa saja mati sebelum mengerjakan haji tanpa terhalang oleh kebutuhan yang nyata. Apa kebutuhan yang nyata? Termasuk juga penyakit yang menghambat ataupun penguasa yang zalim, maka pilihannya akan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Gunakan betul kesempatan ini. Kalau saya dengan beliau dulu, karena beliau ini menurut saya luar biasa. Beliau ini tergerak kesadarannya Allah kabulkan. Saya ingin mendampingi orang tua saya, Allah kasih jalan. Lewat Pak Bupati berangkat menemani orang tuanya, diantar orang tua, dibereskan orang tua, sehingga diberikan kemudahan-kemudahan. Terus, nah kita karena kalau saya ngomongnya keluar dari materi nanti nggak terarah, biar terarah dulu, ada pun yang lain-lainnya nanti kita sambung. Syarat ibadah haji, syarat itu sesuatu di luar ibadah haji, di luar. Kayak kita
Pertama, beragama Islam syaratnya. Berarti orang yang bukan beragama Islam tidak menjadi syarat haji. Kedua, berakal sehat. Ada yang berakal tapi akalnya tidak sehat. Atau kita menyebutnya bahasa Arabnya minha, setengah dari. Bahasa orang kitanya sutris atau stres. Jadi berakal sehat, dia punya akal, akalnya sehat, bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini sah, ini batal. Balik mencapai usia dewasa, merdeka, bukan budak. Kalau budak tanggungan tuannya, merdeka dia, punya kebebasan, itu syaratnya. Terakhir, mampu di mana? Baik secara fisik, badannya tadi sehat, mampu secara mental, hatinya juga sehat, dan juga mampu secara materi, uangnya ada. Makanya ada orang bilang uang segala-galanya. Betul nggak ibu? Uang segala-galanya. Ada bilang uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasa mau mati. Ada itu. Jadi ada materi ini bekal untuk daftar, untuk kita hajatan, untuk kita yang ditinggalkan, supaya tidak ada fitnah-fitnah. Lain halnya kalau petugas dari pemerintah, tetap itu juga ada materi, tapi pemerintah yang membayar. Terus syarat, setelah syarat wajib. Nah, wajib haji menyebutkan 6 wajib haji sebagai berikut. Pertama, jadi dalam hukum bab haji ini, kalau dalam hukum-hukum lain, kalau disebut wajib, dia rukun. Ya rukun, ya wajib kalau di hukum-hukum lain. Tapi kalau di haji, kalau dia wajib, wajib. Kalau dia rukun, rukun. Berbeda permasalahannya. Kalau dia wajib ditinggalkan membayar dam, kalau rukun ditinggalkan dia batal hajinya, disuruh ngulang kembali. Nah, inilah yang harus kita pahami betul, supaya ketika kita pulang dari Mekah nanti betul-betul sudah maksimal. Jadi wajibnya itu ada 6. Mabit di Musdalifah. Mabit itu minap di Musdalifah separuh malam. Musdalifah itu satu tempat lapangan luas yang ada di sekitar Mekah. Perkiraan kalau nggak 4 kilo, 5 kilo dari Masjidil Haram. Lempar jumrah Aqobah 7 kali. Itu wajib. Kalau lempar jumrah Aqobah 7 kali itu dilakukan pada tanggal 10 haji. Cuma 1 hari itu satu melempar, namanya melempar jumrah Aqobah 7 kali. Nanti kita prakteknya di luar kita. Inilah yang tadi yang terkategori haji itu wajib itu ini, mabit di Musdalifah. Inilah caranya. Inilah yang disebut jumratul Aqobah, melempar satu lubang yang ada di tempat pelemparan. Nanti ada 3 tempat pelemparan, jumrah Aqobah, ula, dan wusta. Terus yang ketiga, melempar 3 jumrah di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, bisa itu melemparnya pada tanggal 11, 12 saja. Bisa juga melemparnya 11, 12, 13. Kalau 11, 12 namanya nafar awal. Kalau 11, 12, 13 namanya nafar sani. Nafar awal artinya rombongan meninggalkan Mina sebelum menjelang maghrib menuju Mekah.
Tapi kalau dia sudah masuk maghrib malam ke-13, wajib nginap kembali. Nah, kalau lapar sani, rombongan meninggalkan Mina atau Mina pada tanggal 13, maka di situ boleh ada pilihan, sama saja itu. Boleh tanggal 12 meninggalkan, boleh tanggal 13. Tapi karena kita ikut ramainya orang pemerintah, maka ikutlah cara pemerintah. Ihram dari mikot, mabit mabit pada malam tasrik. Mabit itu minumnya pada malam tasrik. Minum di mana? Minumnya di Mina. Kan kita sering ada Mina, ada Madinah. Kalau Madinah letaknya jauh dari Mekah, kalau Mina itu masih di sekitaran Mekah, 4 atau 5 kilo. Ihram dari mikot. Ihram dari mikot itu wajib. Ihram itu niat dari mikot. Mikot itu tempat memasang niat. Artinya sudah diatur pemerintah. Nanti ikut pemerintah. Kata pemerintah niat, ikut niat. Tapi kalau nanti mau niat umroh segala macam, mikotnya kalau di Mekah itu ada namanya Bir Ali sama Ji'ronah. Kalau Bir Ali itu dekat, sekitar 3 kilo 4 kilo dari Masjidil Haram. Kalau Ji'ronah itu 21 kilo dari Mekah. Tinggal pilih, boleh mikotnya dari sana. Terakhir, wajibnya itu tawaf wada. Tawaf terakhir kita mau meninggalkan Mekah. Wada itu artinya perpisahan. Kita akan berpisah dari Makkah atau dari Masjidil Haram. Begitu tawaf beres selesai, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya telah Engkau perkenankan sampai di Masjidil Haram yang mulia ini. Ampunkan dosa saya ya Allah, dosa keluarga saya. Panggil mereka ke tempat ini ya Allah, dan jangan jadikan terakhir saya berangkat pada hari ini ya Allah. Undang kembali terus itu. Ya namanya doa itu terserah kita. Syarat sudah, kalau wajib ini ditinggalkan, bayar dam. Nanti dam itu apa-apa nanti. Sekarang rukun. Nah inilah puncaknya. Kalau tinggal rukun, batal. Kalau tadi sah hajinya, cuma dia bayar fidyah atau ganti dam. Kalau ini ada 5 ihram. Ihram itu artinya niat. Wajibnya itu bisa niatnya labbaik Allahumma hajjan, saya niat haji karena Allah, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh itu, 2 pilihan boleh, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik bismillah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh. Nah ini yang kedua, wukuf di Arafah. Makanya yang dimaksud haji itu al-haju wukuf. Nah yang dimaksud haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Itu pada tanggal 9. Wukuf masuk ke wilayah Arafah, merenung kita di sana, berzikir kita di sana. Pokoknya curahkan semua apa yang ada. Sebaiknya kalau kata saya ini, daripada banyak pemikiran yang nanti kita lupa pikiran kita itu, ibu-ibu ini sekarang lagi banyak betul pikirannya. Mana mau hajatan, selamatan. Mau nanti siapa-siapa yang ngantar, mana baju-baju yang disiapkan, apa saja yang dibawa, terasi tinggal apa jangan. Banyak itu nanti yang dipikir-pikirkan itu. Belum di sananya. Sehingga kalau menurut saya ditulis dari sekarang apa permintaan dan kesalahan-kesalahan kita itu dalam sebuah buku. Nanti tinggal kita baca saja. Ya Allah, ampunkan terus apa saja. Renungkan kehidupan kita ini. Mengenal diri kita. Kan siapa yang mengenal diri kita maka mengenal Tuhan. Dikenal kita dari mulai kesalahan segala macam
Bahasanya ya dosa-dosa kita semua kita tulis, kita minta ampun. Jangan dilihat sama kawan. Tahu saya dosa kamu dulu itu. Ambil tangkil orang ya dalam masih mudanya di kebun kan. Atau mengambil buah bapak-bapak, ada buah mangga orang yang ambil. Ya curahkan tulis dulu saya ambil buah ya Allah. Mekah itu ibu-ibu bapak-bapak gak ada namanya balasan. Dulu umpamanya ibu-ibu atau bapak-bapak pernah bersalah di sini. Guru umpamanya nabok santrinya atau guru mukul muridnya di sekolah. Sampai di sana ketemu orang hitam kena pukul. Waduh, dulu ini masa yang mukul. Bukan, itu mah ada kesalahan. Mekah, dunia ini bukan tempat pembalasan. Tapi kalau saya rasa di Mekah itu, saya lihat-lihat itu, kalau kita berserah kepada Allah, Allah memberikan kemudahan. Kalau kita sombong, Allah perlihatkan kesombongannya Allah. Contoh, apa ini Masjidil Haram? Kata orang bisa kesasar, kecil, pintunya terkira dari sini. Begitu dia ngomong itu, pasti dia hilang pemikirannya, nggak bisa mana. Tapi ketika dia berserah, ya Allah, saya telah berdosa, saya mengakui, saya sombong Allah, maka pada kesempatan ini saya berserah kembali, dibuka kembali ya Allah. Jadi ketika dia sombong, Allah perlihatkan. Ketika berserah, Allah mudahkan. Makanya nanti kan kita ini punya guru masing-masing, baik di kampung atau di bahasa tadi Pak moderator bilang itu ada KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Nanti kalau sudah sampai di King Abdul Aziz Jeddah, langsung ibu-ibu rukuk sujud. Tuhan, alhamdulillah saya sampai di Jeddah ini Allah. Bimbingan Allah ini berserah. Ada nanti orang-orang seperti itu. Begitu turun dari pesawat, langsung dia sujud di situ. Berserah artinya itu nggak apa-apa, nggak usah apa kamu ini, terserah, nggak apa-apa itu. Dengan keyakinan ini akan menjadikan sebuah tolak ukur kita melangkah dengan pasti. Ibu-ibu, ini dulu saya cerita tahun 2004. Di 2004 itu ketika naik pesawat itu dikasih permen 1 bungkus. Begitu dikasih permen, ada kawan saya ibu-ibu, waduh, permen ini mah buat cucu lah. Baru berangkat, udah ingat cucu. Udah disimpannya itu permen itu. Karena ingat cucu. Ternyata permen itu untuk dimakan. Tujuannya kan kita sering dengar penyakit itu ada dokter THT ya. Telinga, hidung, tenggorokan. Berarti telinga, hidung, tenggorokan ini dalam satu rangkaian kepala kita itu nyambung di dalamnya. Maksudnya ketika dikasih permen itu biar dimakan, dikunyah-kunyah, bergerak rahangnya ini, bergerak telinganya ini, bergerak hidungnya ini, sehingga nanti bahasa Inggrisnya tidak tolong. Apa bahasa Arabnya tidak tolong? Budak ya. Nanti biasanya budak itu nggak dengar. Wih, kok saya nggak bisa dengar ya? Nggak bisa dengar ya? Kan perjalanan berapa jam ke Mekah itu? Kok? Karena tadi dikasih permen itu biar dimakan, bukan disimpan. Kita langsung ingat cucu. Waduh, cucu lah. Nanti dipisahkan di sana, diperiksa hidung dan telinganya. Bunyi nanti telinganya. Ini. Berarti telinga yang bermasalah. Mikir. Nanti kalau ada disuruh ikuti, maksudnya kalau panitia ngomong, ibu-ibu pesan ini mau ke Mekah ini, jangan nanti ngelihat selimut di pesawat langsung masuk tas. Awas ya. Saya itu Allah perlihatkan terus. Ada hal-hal yang terbesit di saya. Ada yang ngaku cerita, Pak, tas saya hilang. Sabar Pak, nanti juga ketemu. Begitu dia datang, begitu dibuka, ada selimut pesawat. Waduh. Saya udah bilang jangan ngambil
kita banyak di rumah kita, apa juga itu. Pokoknya kalau bukan hak milik kita, sudah. Yang penting badan kita sehat, bisa melaksanakan ibadah haji, sudah. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi, karena itu belum tentu kita akan 2-3 kali ke sana. Kesempatan itu digunakan. Kayak permen-permen itu dimakan roti, tapi kalau kayak bantal masuk ke tas, bukan main bantal masuk ke tas. Nah, hukum di Eropa ya, nanti kita praktek ini Eropanya hukum ya. Eca-ecanya di sini makanan nggak lengkap. Kalau tapi yang penting kita tahu inilah. Ini yang akan kita bahas puncaknya nanti. Ingatkan tempat 5 ini paling enggak ihram, niatnya gimana nanti kita pasang kalau haji. Wukuf itu di mana tempatnya? Apa yang kita lakukan di wukuf? Bapak-bapak, ibu-ibu udah dibagi oleh kementerian ya, buku-buku doa-doa. Udah ya, ada yang dibawa? Disimpan. Disimpan di rumah biar sebagai cerita besok sama cucu. Oh usah dibaca itu ibu-ibu, dibawa-bawa. Tawaf. Nah tawaf ini yang masuk ke di sini itu ada tawaf namanya tawaf ibadah. Itu ibadah itu artinya tawaf rukun. Nanti dilakukan. Sa'i itu tadi lari-lari kecil atau berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir cukur rambut atau menggunting rambut. Ibu-ibu gundul pulang-pulang di sama anak gundul mak. Iyalah sekalian biar tumbuh nanti udah putih semua. Kalau di sana kan bisa tinggalkan yang hitam-hitam itu biar masuk dunia putih. Artinya sudah bersih katanya dari Mekah. Terus, nah prinsip haji dan umroh. Haji dan umroh itu bersifat apa itu? Fisikli. Fisikli itu fisik. Jadi jaga kesehatan kita. Enggak baca apa-apa juga enggak apa-apa. Yang penting sudah kita lakukan semua sah. Hukum duduk aja kita. Tawaf enggak ada baca keliling-keliling aja kita. Sa'i begitu juga sah itu. Artinya apa? Fisik, tapi alangkah sayang di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah kita tidak mengutarakan apa-apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Nah, fisik itu yang dilakukan, semuanya fisik. Nanti kalau dikasih buah-buahan makan, buah-buahan itu jangan seperti tadi. Buatlah buat anak cucu nanti. Gak usah itu mikir-mikir di Indonesia, nggak usah dipikirkan. Mereka kita udah sehat, saya udah bersyukur. Selanjutnya haji dan umroh diwajibkan bagi yang mampu sekali seumur hidup sesuai dengan perintah Allah. Ini yang kita, makanya saya sering bilang, jangan kita ngomong gak punya apa-apa. Kita dilahirkan juga memang gak punya apa-apa. Dibantu oleh emak kita, bapak kita, sehingga kita diasuh besar, mampu, bisa berpakaian sendiri, akhirnya bisa sekolah, bisa tahu, bisa ada duit, bisa berangkat. Hakikatnya kita ini lemah. Jadi kalau masalah haji ini, siapapun orangnya diazamkan, diniatkan dirinya masing-masing. Ya Allah, saya ingin engkau berangkatkan ke Mekah. Caranya terserah engkau ya Allah. Tapi saya niat, tapi saya caranya terserah engkau. Maka kata orang itu dalam haji ini niat dipasang. Yang kedua ada aksi. Aksi itu artinya perilaku yang dilakukan. Contoh menabung, aksi. Ada yang nggak bisa nabung, bersedekah tiap hari 1000, aksi itu. Nanti Allah sampaikan. Ada yang berpuasa terus Senin Kamis, aksi namanya. Ada yang menolong nyapu masjid terus,
aksi namanya. Tapi dia niatnya ke Mekah. Allah sampaikan itu. Orang nggak mampu ceritain, orang nggak mampu, tapi di hatinya itu kuat ingin berangkat ke Mekah. Tiap malam sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat. Ya Allah, kalau saya ceritakan ini kepada manusia, mungkin manusia tertawa dengan keadaanku ini ya Allah. Tapi Engkau Maha Kaya, sungguh saya tidak mampu ya Allah. Tapi kalau Engkau akan mampukan, jadilah mampu saya. Malam ini ku berdoa kepadamu ya Allah, berangkatkan saya ke haji. Besok harinya dia duduk di rumahnya. Jika lagi duduk ada tabrakan di depan rumah, patah lawan tabrakannya. Mampir ke rumah dia, diurut sekaligus ditarik balik. Pulang orangnya ini. Sudah pulang, anaknya cerita sama bapaknya. Pak, kemarin saya tutup kaki saya ini patah sebetulnya Pak, keluar Pak. Ada yang bapak-bapak nolongin di rumah itu. Cari, datang bapak. Ini Pak benar orangnya. Ditanya, Pak, saya mewakili dari anak saya. Katanya anak saya tabrakan di rumah bapak patah dan bapak yang mengurut sehingga kembali. Saya ingin berterima kasih kepada bapak. Apa yang menjadi harapan bapak atau keinginan yang bapak yang sudah lama? Nggak ada apa-apa Pak, saya nggak ikhlas kalau itu nggak ada. Enggak takut ada apa terus. Sebenarnya begini Pak, dari dulu saya itu ingin berangkat ke haji. Saat ketika itu hajinya plus. Haji paling mahal ibu-ibu harganya 250 juta. Karena saya bertemu orang-orang yang kaya-kaya itu ngobrol, Pak, berapa ongkos kemarin? 250 juta. Berdua dengan istrinya 500. Itu termahal. Bekal harta yang halal, mempelajari tentang manasik haji. Nah, inilah Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Atau orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amalannya ditolak. Inilah perlunya mempelajari tentang manasik haji itu supaya kita ada dasar, mantap dan diterima. Ada haji itu dibagi dua, ada haji mabrur, ada namanya haji mardud. Jangan senang ibu-ibu. Bagaimana kabar Pak Haji Mardud? Alhamdulillah. Haji Mardud. Karena ada yang nempel itu nama Haji Mabrur itu ada di desa sebelah desa saya itu namanya Sukajaya. Ada orang sampai namanya nempel dipanggil orang Haji Mabrur. Mungkin dia selalu bercerita saya ini Haji Mabrur aja. Udahlah sekalian ditempelkan Haji Mabrur. Nah, manasik haji ini dipelajari, makanya alangkah bagus tadi itu betul katanya. Kalau kita punya ustadz di kampung, panggil ustadz itu, minta diajari manasik bagaimana, daripada betul itu. Dulu tahun 2004 itu saya ngaji di Masjidil Haram itu ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili dari Kedah, Malaysia. Beliau itu ulama yang ditugaskan pemerintah khususnya Arab Saudi untuk membina jamaah yang dari Indonesia, Malaysia, dari Thailand pinggiran Patani, dari Brunei Darussalam, marga Melayu lah, rumpun Melayu diajarkan. Pak, kata kiai, besok tanggal sekian hal-hal yang kita akan lakukan ini mantap itu, sehingga kita jamaah setiap mau ibadah besok sudah dibekali malam ini, mau besoknya dibekali lagi. Pertamanya saya itu habis tawaf umrah pertama tertidur di Mekah, kita bangun ada suara-suara ngajinya itu seperti ngaji bahasa Melayu. Apa mimpi? Apa memang benar ada yang ngaji di Masjidil Haram ini? Udah pulang isya saya. Besoknya Allah sampaikan lagi saya di tempat itu, ternyata ada yang mengaji. Kiainya itu Syekh Abdul Qadir Mandaili dari Kedah. Mantap itu ibadah kita. Karena besok
dikaji secara dalil, dikaji secara keutamaan, dikaji cara melaksanakan, dikaji semua sehingga mantap. Nah kalau kemarin di 2019 itu ada kajian di Masjid Nabawi, ada orang yang lagi sekolah S3 di sana, ditugaskan oleh pemerintah kita mungkin bekerja sama dengan Arab Saudi, ngasih taklim di pintu 19. Nah itu maksud saya tadi, silahkan kan beberapa hari, tanggal berapa berangkatnya Bapak-Bapak? 17 ya? Berarti 17 hari lagi. Bisa itu ibu-ibu panggil kiai-kiai ngaji, bukan ceramah ya, ngaji. Bapak sama ibu datang guru, ini manasik haji itu, inilah umroh niatnya bagaimana, inilah haji bagaimana, inilah halangannya bagaimana, ngajinya begitu. Kalau mulai dari ini ngomongnya, mulai dari sholat jamak kosor, terus itulah yang sholat itu kan nanti ada yang nggak sholat itu yang macam-macam. Bagaimana ini udah lewat, gimana nggak sholat padahal ke Mekah karena ilmunya kurang. Makanya perlu datang ke ustaz-ustaz, kiai, siapa saja yang menurut kita bisa membimbing kita. Makanya perlu mempelajari tentang manasik haji. Artinya bimbingan ibadahnya ini yang kita perlukan. Yang lain-lain mah gak usah dipikirkan, yang penting ilmunya. Paling tidak dia memahami mana umroh, mana haji, mana rukun, mana wajib, mana larangan, sudah cukup lah. Itu bolak-balik sama sholat itu tadi, jamak kosor. Karena nanti kan kita akan melaksanakan itu. Jangan selalu ngobrol, bawa apa saja, itu lagi nanti. Saya mau enggak lah, saya nggak bawa lah. Jadi jangan hal-hal seperti itu, nggak usah. Mana yang dibutuhkan saja. Bapak-bapak ini kalau saran saya, sedikit aja mau bajunya, jangan banyak-banyak. Bawa 2 atap. Gimana gantinya? Beli Pak. Nanti pulangnya kan sekalian oleh-oleh, nggak penuh. Betulnya. Harga berapa? 50.000, 100.000, sampai bagus. Mana yang sedang kayak jual-jual ini bisa. Dari pakai buat sholat, nanti buat anak cucu. Berkah daripada bawa-bawa di sini banyak. Nanti deh. Saya ini pengalaman dengan beliau di Nimbang itu. Nimbang. Datang orang sana, maaf muskil, mulus, maaf muskil, tidak ada masalah, beres. Barang pada waktunya ada masalah dengan penimbangan. Ngomongnya kayak iya, yang penting 3 real katanya. Ya, saya bilang, ini Pak, Ibu, ada masing-masing ilmunya masing-masing. Ada yang dari kiai, pokoknya dari Jakarta. Ya silahkan saja lah itu Pak. Kalau kata saya, pemerintah itu sudah mewakili, kayak saya petugas, itu sudah mewakili apa kata saya ini sama kata pemerintah. Artinya pemerintah juga berkoordinasi dengan ulama, makanya ulama umaro bersama membersihkan diri tadi ya, diri zahir kita ini dari hadas, dari najis. Nah yang termasuk bersihkan dari sifat dia, dari sifat sombong. Mulai, makanya kita ibu-ibu ini kan sebetulnya ingin meminta maaf sama orang sekampung, tapi karena nggak sanggup keliling, maka ibu-ibu mengadakan walimatul haj di rumah, undang orang-orang, bapak, ibu, kami ini berserta suami ingin pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Kalau ada yang memang merasa tersinggung, perlu tidak beres dengan mohon maaf, silahkan ke rumah, dimusyawarahkan bagaimana bagus. Itu dalam arti supaya lega dalam pelaksanaannya. Itu kan penyakit aku hebat, itu kan aku hebat. Kalau nggak mau minta maaf kan aku hebat. Hablum minallahnya dijaga, hubungan baik dengan manusianya, hablum minannasnya dijaga juga. Nah itu kan yang kedua menyambung silaturahmi, sanak saudara didatangi atau diundang ke rumah. Di tengah, di hijau. Di sini kalau laki
dari kecil kalau ibu-ibu agak cepat. Rabbir warham wa'fu watakarrom watajawas ma ta'lamu innaka ta'lamu ma la innaka ta'lamu. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus balik lagi. Ikut sampai berbunyi. Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dekat, habis doanya sampai sini. Kalau udah sampai di sini, baca Allahu Akbar, maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ini lagi terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Terus yang di situ baca Rabbana, di sini la ilaha illallah atau doa-doa lain yang kita apa ungkapkan di sini. Coba biar kita terus lagi. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Udah 7 kali lah. Nah,